Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Muhammad Rizal dengan NPM 2308260007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit blok muskuloskeletal, yaitu tentang osteoporosis. Baik, jadi yang pertama, apa itu osteoporosis? Jadi osteoporosis adalah penyakit sistemik progresif yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur tulang, sehingga meningkatkan kerapuhan tulang dan risiko fraktur. Kemudian etiologi dan faktor risiko yang biasanya sebagai faktor penyebabnya yaitu ada usia lanjut, yang dimana usia lanjut ini itu berkisar 60 ke atas. Kemudian ada defisiensi estrogen, yang dimana pada wanita yang sudah menopause. Kemudian ada defisiensi kalsium dan vitamin D. Aktivitas fisik kurang dan banyak mengkonsumsi rokok dan meminum alkohol. Kemudian penggunaan glukokortikoid jangka lama. Dan ada riwayat keluarga yang terkena osteoporosis. Dan dapat juga disebabkan oleh penyakit atau keadaan tertentu seperti hipertiroid, DM, malabsorpsi, penyakit hati atau renal kronik, serta rheumatoid arthritis. Dan pada manifestasi klinisnya, biasanya osteoporosis ini sering tanpa gejala atau silent disease. Yang dimana tapi ada beberapa juga gejalanya seperti nyeri punggung kronik, penurunan tinggi badan lebih dari 2 sampai 3 cm. Kemudian posturnya itu biasa membungkuk atau kifosis. Dan terjadi fraktur akibat trauma minimal vertebra atau fraktur kopresi, pergelangan tangan distal dan leher femur atau hip fracture. Kemudian anamnesis yang dapat kita tanyakan kepada pasien osteoporosis, yang pertama ada riwayat fraktur sebelumnya. Apakah si ibu atau si bapak pernah mengalami yang namanya riwayat fraktur atau trauma. Kemudian bisa kita tanyakan juga apakah keluhannya itu ada nyeri punggung atau penurunan tinggi badan. Kemudian kita tanyakan riwayat menopause dini dan riwayat penggunaan steroid jangka lama. Kemudian bagaimana pola makannya, apakah rendah kalsium dan rendah vitamin D. Kemudian kita tanya riwayat kebiasaannya, apakah dia sering mengkonsumsi alkohol dan sering merokok juga. Dan kita tanyakan aktivitas fisiknya, apakah kurang atau normal. Kemudian bisa kita tanyakan riwayat keluarganya, apakah ibu atau ayahnya mengalami yang namanya osteoporosis. Baik, kemudian dapat kita lakukan pemeriksaan fisik. Contohnya itu kita lihat apakah posturnya ini membungkuk atau kifosis. Kemudian kita ukur tinggi badannya dan kita tanyakan tinggi badan sebelumnya, apakah ada penurunan tinggi badan. Kemudian bisa kita lakukan nyeri tekan pada vertebranya, biasanya nyeri. Kemudian apakah ada kelemahan otot dan apakah tanda fraktur, misalnya deformitas atau nyeri gerak. Baik, jadi pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan yaitu dapat melakukan pemeriksaan bone mineral density atau BMD dengan DEXA scan interpretasi WHO atau T-score. Dikatakan normal jika T-score lebih dari -1 dan dikatakan osteopenia jika -1 lebih dari -2,5, T-score lebih dari -2,5. Dan jika dikatakan osteoporosis jika T-score kurang dari -2,5, dan bisa dikatakan osteoporosis berat jika T-score lebih kurang dari -2,5 atau disertai dengan fraktur.
Baru kemudian kita dapat melakukan foto Röntgen atau terlihat nanti ada fraktur kompresi vertebra. Kemudian dapat kita lakukan pemeriksaan laboratorium rutin, yaitu kita lihat nanti apakah kalsium atau fosfat, ALP, 25OH, vitamin D, fungsi ginjal, dan TSH, apakah sesuai indikasi. Kemudian untuk farmakologinya bisa dilakukan pemberian bisfosfonat. Kemudian dapat kita lakukan pemberian denosumab dan dapat juga diberikan teriparatid PTH 1-34. Kemudian dapat juga kita berikan selektif estrogen reseptor modulator. Dan dapat kita lakukan hormon terapi estrogen pada wanita terpilih. Dan terakhir dapat juga diberikan kalsitonin pada kasus tertentu saja. Baik, kemudian kita berikan setelah kita lakukan pemberian farmakologi, di sini kita juga memberikan non farmakologinya, yaitu kita beritahu tentang asupan kalsium yang adekuat, yang dimana itu 1000 sampai 1200 mg per hari, dan vitamin D-nya itu harus dikonsumsi 800 sampai 1000 international unit per hari. Kemudian kita sarankan untuk latihan beban dan latihan kekuatan otot secara teratur. Kemudian dapat kita berikan edukasi tentang berhenti merokok dan batasi alkohol, dan kita edukasi tentang modifikasi lingkungan untuk mencegah jatuh, dan kita lakukan edukasi yang lain dan kepatuhan terapi. Kemudian adapun komplikasi dari osteoporosis ini, yang pertama, osteoporosis ini dapat menyebabkan fraktur vertebra seperti nyeri kronik, kifosis, penurunan tinggi. Kemudian ada juga fraktur panggul seperti meningkatnya mortalitas dan morbiditas. Kemudian dapat juga komplikasinya yaitu fraktur pergelangan tangan dan penurunan kualitas hidup si pasien. Dan yang terakhir, komplikasinya itu dapat berupa disabilitas, depresi, penurunan kemandirian. Kemudian inilah referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.